Soal nomor 1 diketahui cuplikan yang mengandung K2O memiliki massa sebesar 18,8 gram. Kemudian cuplikan ini dilarutkan dalam air sehingga terbentuk suatu larutan yang memiliki volume sama dengan 1 liter. K2O ini tuh merupakan oksida logam. Aku jelaskan sedikit tentang oksida. Oksida ini tuh adalah persenyawaan antara oksigen dengan unsur. Terdapat 3 jenis oksida. Yang pertama adalah oksida logam, yang merupakan persenyawaan oksigen dengan logam. Kemudian yang kedua, oksida non-logam, yang merupakan persenyawaan oksigen dengan unsur non-logam. Kemudian yang ketiga adalah oksida amfoter, yang merupakan persenyawaan antara oksigen dengan unsur amfoter. Unsur amfoter ini ada 3, yaitu Be, Zn, dan Al. Kalau unsur logam dan non-logam ini sudah pernah dibahas di materi ikatan kimia, jadi coba direview lagi. Jika oksida amfoter dilarutkan dalam air, akan terbentuk suatu larutan yang bersifat asam, dan juga dapat bersifat basa, tergantung dari kondisi lingkungan. Kalau oksida logam dilarutkan dalam air, akan terbentuk suatu larutan senyawa basa, sedangkan oksida non-logam jika dilarutkan dalam air, akan terbentuk larutan senyawa asam. Senyawa asam dan basa yang terbentuk itu tuh tergantung dari unsur pembentuk oksidanya. Karena K2O ini merupakan oksida logam, jadi pada saat dilarutkan dalam air, akan terbentuk suatu larutan basa KOH. Karena unsur pembentuk oksidanya tadi adalah K. Reaksi pelarutan K2O dalam air ditulis K2O plus H2O menghasilkan larutan basa KOH. Larutan basa yang terbentuk memiliki volume sama dengan 1 liter. Karena berupa larutan, pastinya KOH ini memiliki nilai konsentrasi tertentu, tapi belum diketahui di soal. Kita asumsikan saja molaritasnya sebesar A molaritas. Yang ditanyakan adalah kadar K2O dalam cuplikan. Kita bahas tentang cuplikan. Cuplikan suatu zat merupakan massa dari zat ditambah dengan massa pengotornya. Di soal itu kan diketahui cuplikan K2O sebesar 18,8 gram. Artinya, 18,8 gram ini adalah massa K2O ditambah dengan massa pengotor. Jadi tidak murni massa K2O-nya semua dalam 18,8 gram ini. Sehingga kita tidak bisa menentukan molnya K2O dari data massa cuplikan. Karena mol ini kan rumusnya adalah gramnya zat, yaitu gramnya K2O dibagi dengan mR. Sedangkan yang 18,8 ini tuh bukan massa K2O saja, jadi tidak bisa dihitung molnya. Untuk menentukan kadar atau persen K2O dalam cuplikan, kita dapat menggunakan rumus gramnya K2O dibagi dengan gramnya cuplikan dikali 100%. Gram K2O-nya ini dapat ditentukan menggunakan konsep perhitungan berdasarkan informasi yang terdapat dalam soal. Kita baca lagi keterangan soal selanjutnya. Jika 25 ml larutan tersebut maksudnya KOH, dapat dinetralkan dengan 30 ml H2SO4 0,1 molaritas. Tadi kan larutan KOH yang terbentuk di awal itu 1 liter. Nah, kemudian dari 1 liter ini diambil sebanyak 25 ml untuk dinetralkan dengan asam kuat H2SO4 yang memiliki volume 30 ml dan konsentrasi 0,1 molaritas. Jika suatu larutan berasal dari larutan induk yang sama, molaritasnya itu sama. Nah, 25 ml ini tuh kan berasal dari larutan induk yang 1 liter. Jadi, molaritas dalam larutan 1 liter ini sama dengan molaritas dalam larutan yang 25 ml. Jadi, dalam larutan 25 ml ini molaritasnya juga sama dengan A molaritas. Tapi mol dan volumenya beda, yang sama cuma molaritas. Oke, selanjutnya karena ini konsep penetralan, berarti rumus yang digunakan adalah mol asam dikali valensi sama dengan mol basa dikali valensi. Rumusnya dijabarkan menjadi konsentrasi asam dikali volume asam dikali valensi sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali valensi. Molaritas asam sama dengan 0,1, volume asamnya 30, valensi asamnya 2. Kemudian molaritas basa adalah A, volume basa yang dinetralkan 25, valensi basanya 1. Perhitungan di ruas kiri, 30 kali 2, 60, kali 0,1 sama dengan 6.
sama dengan perhitungan di ruas kanan 25A. Jadi A-nya sama dengan 6/25. Kemudian agar menghitungnya gampang, di sini atas bawah sama-sama dikali 4. Jadi 6 kali 4 sama dengan 24, 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi A-nya sama dengan 24 kali 10 pangkat min 2 molaritas. A ini adalah konsentrasi dalam larutan yang 25 mili. Karena konsentrasi larutan 25 mili sama dengan konsentrasi larutan 1 liter, jadi konsentrasi dalam larutan 1 liter ini juga 24 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Karena konsentrasinya sudah diketahui, kita bisa menghitung mol dari larutan KOH awal, yaitu larutan KOH yang 1 liter, dengan rumus molaritas dikali volume, sama dengan 24 kali 10 pangkat min 2 dikali 1. Sama dengan 24 kali 10 pangkat min 2 mol. Molnya K2O dihitung menggunakan perbandingan koefisien dengan KOH. Tapi tadi ini tuh koefisiennya belum setara, jadi biar setara, koef-nya KOH sama dengan 2. Jadi molnya K2O sama dengan koef-nya K2O dibanding dengan koef-nya KOH dikali molnya KOH. 24 dibagi 2 sama dengan 12, jadi molnya K2O 12 kali 10 pangkat min 2 mol. Gramnya K2O dihitung menggunakan rumus molnya K2O yaitu 12 kali 10 pangkat min 2 dikali mR-nya yaitu 94. Ini dibiarkan aja seperti ini. Terakhir kita hitung kadar K2O dalam cuplikan dengan rumus gramnya K2O yaitu 12 kali 10 pangkat min 2 kali 94 dibagi dengan gram cuplikan yaitu 188 kali 10 pangkat min 1 dikali 100%. 94 dan 188 bisa dicoret, ini 2, kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6 kali 10 pangkat min 1 kali 100% sama dengan 60%. Soal nomor 2, untuk menurunkan pH 200 ml larutan KOH yang mempunyai pH sama dengan 13 menjadi pH sama dengan 12, diperlukan larutan HCl 0,17 molar sebanyak berapa mililiter? Kita coba perjelas soalnya. Jadi kan awalnya terdapat larutan KOH yang memiliki pH sama dengan 13. Kemudian KOH ini ditambah dengan larutan HCl dan pH akhir setelah penambahan ini sama dengan 12. KOH dan HCl ini kan berlawanan sifat, yang satu basa, yang satu asam. Jadi ini harus direaksikan menggunakan MRS. Dalam reaksinya nanti HCl-nya akan habis bereaksi karena pH akhir larutan ini 12. 12 ini kan basa ya. Pada pencampuran asam basa, pH akhir larutan itu ditentukan dari zat sisa. Nah, karena pH akhirnya ini basa, berarti yang tersisa adalah KOH. Kalau KOH-nya yang tersisa, artinya HCl-nya harus habis. Link materi video yang berkaitan dengan ini bisa dilihat di bawah. Jadi ini kita reaksikan, KOH direaksikan dengan HCl menghasilkan KCl plus H2O. Untuk menentukan molnya KOH mula-mula kita bisa lihat dari pH awalnya. pH awalnya kan 13, jadi POH-nya sama dengan 1, sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, konsentrasi OH- untuk basa kuat sama dengan konsentrasi basa dikali valensi. Konsentrasi OH- 10 pangkat min 1, molaritasnya belum diketahui, valensinya 1. Jadi molaritasnya sama dengan 10 pangkat min 1. Mol KOH sama dengan molaritas dikali volume sama dengan 10 pangkat min 1 dikali volumenya 200. Sama dengan 20 milimol. Jadi di sini 20 milimol. Kemudian molnya HCl ini kan 0,17x karena volumenya belum diketahui. Tulis saja di sini 0,17x milimol. HCl tadi kan habis bereaksi, jadi kalau mula-mulanya 0,17x, yang bereaksi juga 0,17x milimol. Untuk menentukan KOH yang bereaksi menggunakan perbandingan koefisien dengan HCl. Karena koefisiennya sama, berarti mol KOH yang bereaksi juga sama, yaitu 0,17x milimol. Di sini HCl-nya habis, KOH yang tersisa adalah 20 dikurangi 0,17x. Konsentrasi OH- larutan ini sama dengan molaritas larutan dikali valensi zat yang tersisa. Molaritas larutan sama dengan mol zat yang tersisa dibagi volume total dikali valensi. Tadi kan pH akhir 12. Nah, jadi kalau pH akhir 12 berarti POH-nya sama dengan 2, konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2.
Jadi ini adalah konsentrasi larutan setelah dicampur HCl kan. Jadi konsentrasi larutan akhir, berarti ini 10 pangkat min 2 sama dengan mol sisanya adalah 20 dikurangi 0,17X dibagi volume total. Volume total adalah volumenya KOH yaitu 200 ditambah volumenya HCl yaitu X. Di sini adalah 200 plus X mililiter. Karena tadi kan 200-nya menggunakan mili, jadi X-nya juga mili. Di atasnya milimol ya satuannya. Dikali valensi zat sisa, yaitu valensinya KOH yang tersisa tadi, ini 1 ya. Ini dikali silang, 10 pangkat min 2 kan sama dengan 0,01, dikali 200 sama dengan 2, plus 0,01 kali X sama dengan 0,01X sama dengan 20 dikurangi 0,17X. 2-nya pindah ruas ke kanan, 0,17X-nya pindah ruas ke kiri, jadi 0,18X sama dengan 18, diperoleh X-nya sama dengan 18 dibagi 0,18 sama dengan 100 ml. Jadi volume HCl yang ditambahkan adalah 100 ml. Soal nomor 3, jika 4 ml CH3COOH 0,5 molar yang memiliki Ka sama dengan 10 pangkat min 5 diencerkan sehingga volume larutan menjadi 5 kali. Kemudian ditambahkan 30 ml KOH 0,1 molar, maka larutan yang terjadi memiliki pH sebesar. Di sini terdapat dua tahap reaksi. Yang pertama adalah pengenceran larutan CH3COOH. CH3COOH ini tuh memiliki molaritas awal sebesar 0,5 molar, kemudian volumenya sama dengan 4 mili. Ini diencerkan 5 kali. Oke, rumus pengenceran ini kan M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V total. M kali V ini tuh sama dengan mol, jadi bisa aja ditulis mol 1 sama dengan mol 2. Artinya, kalau diencerkan molnya itu tidak berubah, tetap sama, yang berubah adalah molaritas dan volume. Kita hitung ya, mol 1 ini kan M kali V, berarti 0,5 dikali 4 sama dengan 2 milimol. Jadi mol 1-nya 2 milimol, mol 2-nya juga sama, yaitu 2 milimol. Nah, volume awal tadi kan sama dengan 4 mili. Kemudian diencerkan 5 kali. Nah, kalau diencerkan 5 kali berarti volume totalnya atau volume akhirnya itu sama dengan 20 mili. Setelah diencerkan, tahap kedua adalah direaksikan dengan KOH yang memiliki volume 30 mili dan konsentrasi 0,1 molaritas. Jadi molnya KOH ini adalah M kali V, yaitu 0,1 kali 30 sama dengan 3 milimol. Kita tulis reaksinya, kemudian di MRS untuk menentukan zat sisa. Jadi KOH ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COOK plus H2O. KOH yang direaksikan itu sebanyak 3 milimol. CH3COOH-nya ini kan setelah diencerkan baru direaksikan, tapi mol setelah diencerkan dengan mol awal ini sama, jadi 2 milimol. Karena mol CH3COOH dibagi koefisien ini lebih sedikit dibanding molnya KOH dibagi koefisien, jadi CH3COOH ini harus habis bereaksi. Kalau mula-mulanya 2, berarti yang bereaksi juga 2. KOH yang bereaksi dihitung berdasarkan perbandingan koefisien dengan CH3COOH, karena koef-nya sama, jadi KOH yang bereaksi juga 2 milimol. Di akhir reaksi terdapat sisa KOH sebanyak 1 milimol. pH larutan campuran itu ditentukan dari zat sisa. Nah, karena ini zat sisanya adalah basa kuat, berarti untuk menentukan pH campuran, pertama kita tentukan dulu konsentrasi OH- larutan dengan rumus molaritas larutan dikali valensi zat sisa. Molaritas larutan sama dengan mol zat sisa dibagi volume total dikali valensi zat sisa kan 1. Mol zat sisanya 1 dibagi volume totalnya, yaitu volumenya KOH sama dengan 30 ditambah volume CH3COOH setelah diencerkan, yaitu 20. Jadi totalnya 50 dikali valensinya 1 sama dengan 1/50 ini 2 kali 10 pangkat min 2. Dari sini kita bisa menentukan pOH-nya sama dengan min log OH-, yaitu min log 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 2. Sehingga pH-nya itu 14 dikurangi 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2. Jadi jawaban contoh soal nomor 3 adalah E.
Soal nomor 4, campuran dari 100 ml larutan HCl 0,1 molar dengan 150 ml larutan H2SO4 0,1 molar akan dapat dinetralkan dengan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak berapa mili? Soal nomor 4 ini terdiri dari dua tahap pencampuran. Yang pertama adalah campuran HCl dengan H2SO4 dan yang kedua adalah penetralan. HCl dan H2SO4 ini adalah zat yang sejenis, jadi sama-sama bersifat asam sehingga tidak bisa dituliskan reaksi MRS-nya. Yang kedua ini penetralan. Nah, penetralan ini kan rumusnya adalah molaritas asam dikali volume asam dikali valensi atau jumlah H sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali jumlah OH. Yang dinetralkan ini adalah campuran asam dari larutan yang pertama. Penetralnya adalah NaOH. Konsentrasi asam dikali valensi asam ini kan adalah rumus dari konsentrasi H+. Jadi rumusnya bisa aja ditulis konsentrasi H+ dikali volume asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali jumlah OH. Konsentrasi H+ dikali volume asam sama dengan mol H+. Sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali jumlah OH. Kita tentukan dulu mol ion H+ dari campuran yang pertama. Nah, ini kan campuran dari HCl dan H2SO4. Mol H+ campuran ini diperoleh dengan rumus mol H+1 ditambah mol H+2. Mol itu kan konsentrasi dikali volume. Nah, karena ini mol H+, berarti konsentrasi H+ dikali volume ditambah konsentrasi H+ yang kedua dikali volume. Anggap aja yang HCl ini 1, H2SO4-nya 2. Konsentrasi H+ itu kan rumusnya untuk asam kuat adalah konsentrasi asam dikali valensi. Dikali volume 1 ditambah konsentrasi asam 2 dikali valensi asam 2 dikali volume 2. Sama dengan konsentrasi asam yang pertama 0,1 dikali valensinya 1 dikali volume asam yang pertama 100 ditambah konsentrasi asam yang kedua 0,1 dikali valensi asam yang kedua 2 dikali volume asam yang kedua 150. Jadi mol H+ campuran sama dengan 10 ditambah 30 sama dengan 40. Kemudian data mol H+ campuran ini disubstitusi ke persamaan yang penetralan. Mol H+ campurannya sama dengan 40 sama dengan konsentrasi basanya 0,1, volume basa yang digunakan ini belum diketahui, jumlah OH-nya basa 1. Jadi volume basa yang digunakan untuk menetralkan adalah 40 dibagi 0,1 sama dengan 400 ml. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah E. Di sini untuk pencampuran HCl dan H2SO4 jangan menggunakan molaritas campuran karena valensinya beda. Jadi langsung aja menggunakan mol H+ campuran atau molaritas H+ campuran.